Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aditya Dia Puspitasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Bahasa dan Sastra. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deketul Fuada dengan NIM akhir 056. Nah, di sini saya akan memaparkan cabang-cabang ilmu linguistik. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fonemik dan yang kedua ada fonetik. Fonemik terdiri atas vokal dan konsonan. Contoh vokal yaitu A, I, U, E, O. Jika konsonan ada P, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Fonem adalah bunyi ujaran yang dapat membedakan arti. Contoh dari, daki, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah fonetik. Adalah bunyi-bunyi bahasa oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Lalu yang ketiga ada intonasi. Intonasi adalah kerjasama antar nada, tekanan, durasi, dan penghentian-penghentian yang menyertai suatu tutur dari awal sampai akhir. Lalu yang keempat ada ejaan, aturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujar. Lalu cabang ilmu linguistik selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata. Morfologi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama morfem, morf, dan alomorf. Morfem adalah bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan lebih kecil lagi. Morfem sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dari segi makna yang tidak harus dihubungkan dengan morfem lainnya dan dapat langsung membentuk kalimat. Contoh, bantu adik mandi. Morfem bentuk terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Lalu ada morf. Morf adalah wujud konkret suatu morfem. Pengertian morf tersebut lebih menunjuk pada ciri bentuk atau struktur fonemis suatu morfem, tanpa memandang apakah morf itu memiliki arti yang sama atau berbeda dengan morf-morf lainnya. Contohnya mendongkrak, membentuk. Lalu yang ketiga ada alomorf, bisa melebur. Contohnya berterbangan. Kalau alomorf akan melebur karena bertemu huruf K, T, S, dan P. Lalu cabang linguistik selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis adalah pengaturan dan hubungan antar kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Satuan terkecil dalam bidang ini adalah kata. Yang pertama adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam satuan sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk suatu sintaksis yang lebih besar. Sementara frasa berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Lalu yang ketiga ada klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa, subjek dari klausa mungkin tidak tampak secara eksplisit. Lalu selanjutnya ada kalimat. Kalimat adalah satuan berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Lalu cabang ilmu linguistik selanjutnya ada semantik. Nah, semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Nah, makna tanda bahasa dapat kita lihat dari kaitan antar lambang, konsep, objek yang dikenal dengan teori segitiga makna. Yang pertama adalah makna leksikal atau makna yang terdapat pada kata tersebut secara utuh sesuai dengan bawaannya. Contoh, tikus itu mati diterkam kucing. Selanjutnya ada makna konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya. Makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Lalu selanjutnya ada makna generik atau makna konseptual, yaitu umum dan mencakup beberapa makna umum maupun khusus. Lalu yang ketiga ada jenis relasi makna dibagi menjadi homonimi, polisemi, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan meronimi. Lalu jenis ilmu linguistik yang terakhir adalah pragmatik. Nah, pragmatik adalah suatu cabang linguistik yang membahas cara menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tindak tutur. Cara memahami bahasa secara pragmatik dengan cara mengkaji atau menghubungkan ujaran ucap dengan konteks non-linguistik. Nah, unsur-unsur konteks non-linguistik terdiri atas pelaku tutur yang mencakup penutur, mitra tutur, dan pendengar. Lalu ada sharing latar yang mencakup tempat, waktu, dan suasana. Contoh, ibu kos bertanya kepada anak yang main di kos sampai larut malam. Contohnya, sudah jam berapa ini, Dik? Nah, ibu kos ini menandakan bahwa sekarang sudah terlalu malam untuk main di tempat kos tersebut. Nah, sekian pemaparan materi tentang cabang-cabang ilmu linguistik dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.